Assalamualaikum pemirsa. Jadi, pada kesempatan hari ini, saya hendak memaparkan hasil observasi saya terkait pandemi COVID-19 yang dianalisa dengan pendekatan psikologi. Jadi begini, sejak kemunculan virus COVID-19 di Indonesia sejak bulan Maret lalu, saya mendapat cerita dari tetangga saya bahwa ibunya menjadi bersikap atau berperilaku overprotective. Berikut videonya. Menurut cerita tetangga saya, ia merasa ibunya menjadi overprotektif saat memasak dengan porsi yang sangat banyak, seperti berikut ini. Menurut cerita tetangga saya, perilaku overprotektif ibunya mulai dirasakan ketika ibunya tidak mengizinkan sama sekali untuk membeli makan dari luar. Oleh karena itu, ibunya jadi memasak dengan porsi yang sangat banyak jika hanya untuk ukuran 3 anggota keluarga saja, katanya untuk menghindari delivery makanan atau membeli makanan dari luar. Nah, udah lihat videonya kan? Sekarang kita lanjut ke video selanjutnya. Menurut keterangan anaknya, subjek yaitu sang ibu juga menyemprot hand sanitizer kepada seseorang yang hendak masuk rumah setelah beraktivitas di luar rumah. Nah, di video ini terlihat sang ibu sedang menyemprotkan hand sanitizer kepada anaknya setelah anaknya pulang dari warung dekat rumah. Menurut penjelasan si anak, ibunya jarang sekali memperbolehkan dia keluar rumah walaupun hanya sekedar ke warung dekat rumah. Namun setelah dibujuk beberapa kali, akhirnya ibu tersebut mengizinkannya walaupun hanya ke warung dekat rumah. Namun harus memakai hand sanitizer setelah akan masuk rumah. Selain itu, cucian baju kotor menjadi menumpuk karena setiap selesai beraktivitas di luar rumah walaupun sebentar, ibunya menganjurkan baju yang dikenakan harus masuk ke dalam keranjang baju kotor, seperti berikut ini. Nah, sebenarnya sih wajar saja ya, bahkan ada sisi baiknya. Apa sih baiknya? Kita bisa lebih aware atau lebih sadar terhadap kebersihan. Namun, jika perubahan ini menyebabkan perubahan perilaku dari pengasuhan ibu terhadap anaknya yang menjadi overprotective seperti ini, apakah tidak menjadi pressure tersendiri bagi anak? Kira-kira mengapa ya ibu tersebut menjadi berperilaku demikian? Nah, rupanya karena sang ibu sering melihat video perihal COVID-19 seperti yang terpapar dalam video ini, terlihat subjek yaitu sang ibu sedang melihat video mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Dan mungkin video tersebut mengakibatkan munculnya rasa khawatir dan berlebihan karena tanggung jawab sebagai ibu untuk melindungi anak-anaknya dari bahaya COVID-19, sehingga menjadi sumber stres atau stresor. Nah, mengapa menjadi stresor? Karena mungkin subjek dalam observasi ini, yaitu sang ibu, kurang bisa beradaptasi dengan perubahan aspek kehidupan akibat pandemi COVID-19 ini. Akibatnya, muncul konflik dalam diri yang direpres sehingga memunculkan kondisi emosional tertentu. Hal ini menurut perspektif psikoanalisa. Kalau menurut perspektif kognitif, mungkin muncul distorsi negatif akibat subjek sering melihat perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Akibatnya, muncul kesalahan persepsi yang mengakibatkan subjek menjadi khawatir. Penanganannya bisa melalui coping stress. Coping yang berfokus pada emosi dilakukan dengan cara mengalihkan fokus atau perhatian dari sumber masalah, misalnya dengan curhat atau menuliskan masalah yang sedang dihadapi dan juga berdoa. Atau dengan menyebar kebiasaan baik seperti kebiasaan menjaga kebersihan, bukan malah menyebar kepanikan. Selain itu, juga bisa menumbuhkan pikiran yang positif dengan mempersepsikan bahwa permasalahan yang menghadapi kita adalah cara kita untuk mendapatkan pengalaman belajar yang baru, sehingga rasa khawatir yang dirasakan menjadi hilang dan melakukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain sehingga wabah ini akan segera berakhir. Terakhir, stay at home, stay safe, and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.